pakai dong ya? Pakai. Kalau dulu ngerti pakai nggak, Pak? Nggak ngerti. Cuman tahu masuk copy trade selesai floating gitu. Oh gitu ya. Welcome to CTC, a professional team for money. Halo Pak Suryanto. Halo, kok. Selamat siang. Siang. Thank you ya udah datang ya. Ya, thank you juga udah Iya. diundang nih. Iya, habis masuk 10 besar terus ya. Jadi gue harus undang datang. Kan settingnya dari CTC juga kan. Iya, enggak lah kan pasti ada pengalaman tertentu yang kau Suryanto setting sendiri, edit sendiri, terus lihat market dan sebagainya. Nah, ini yang pengen saya tanya nih. Ya kan. Kalau dari kita kan hanya ngajarin, iya nanti jangan lupa suspend. Settingannya kalau bisa begini, angkanya kayak gini. Tapi kan in the end kan pengalaman juga semuanya kan, Pak. Iya, betul sih. Nah, sharing dong, boleh? Sharing. Udah berapa lama trading, Pak? Trading ini udah masuk ke baru 2 bulan sih ya. Kalau trading di kripto ya. Kripto. Jadi kita kemarin settingnya itu ikut Quaris ya. Jadi misalkan layer udah di. Ini sebentar, ini 2 bulan ini dari aplikasi yang pertama yang Royal Q atau Mindstorm? Kayaknya Mindstorm belum 2 bulan kali ya. Royal Q sama Mindstorm sih. Dua-duanya ya. Kalau Mindstorm berapa lama? Ada 3 mingguan kayaknya. 3 mingguan. Udah ya? mau nyampe sebulan sih. Ya. Oh, udah mau sampai sebulan ya? Udah mau sebulan. Oke. Cuma bedanya kan pertama kali kita dari kecil dulu kan, baru kita top up kan. Oke. Supaya kita ngerti dulu, baru kita cari yang gede lah. Oh jelas lah. Gede, kayak jelas, gitu, jangan langsung hajar gede iya, belum ngerti apa-apa kan. Kayak gitu. Iya. Terus selama sebulan ini 2 bulan deh, 2 bulan sejak trading. Nah, pertama trading dengan sekarang trading pasti beda dong. Beda. Nah, bedanya mana boleh tahu? Kalau bedanya pakai aplikasi sih lebih oke ya menurut saya. Manual juga oke sih. Cuman aplikasi itu bisa dapat profit harian. Oke. Terutama di Mindstorm sih sebenarnya. Tentang Mindstorm? Iya betul. Nah, kenapa itu, Pak? Mindstorm kan profitnya 2 arah. Oke. Konsisten berapa persen nih selama 3 minggu ini nih? Rata-rata sebenarnya kita nyarinya sebenarnya 0,5 sih, tapi dikasih 1% lebih terus kan. Oh gitu. Kayak gitu ya. Rata-rata 1%? Iya, rata-rata 1% sih kalau itu rata-rata ya. Berarti oke dong ya? Oke sih, oke banget kalau kayak gitu. Iya. Tapi anyway sampai sekarang Royal Q masih jalan? Royal Q masih jalan. Masih jalan. Settingannya? Dulu kan ikut copy trade kan, sekarang setting sendiri sih. Sekarang setting sendiri. Berarti udah ngerti setting, ganti sendiri dong. Betul, ganti sendiri. Hasil gimana, Pak? Udah cek? Sama juga sih, 0,5 sampai 1% juga sama. Oke. Ada dipakai itu tombol apa namanya? Stop margin call pakai ya? Pakai. Sekarang juga. udah pakai dong ya? Pakai. Kalau dulu ngerti pakai nggak, Pak? Nggak ngerti. Cuman tahu masuk copy trade selesai floating gitu. Oh gitu ya. Kalau sekarang udah bisa ngatur itu ya? Udah bisa ngatur sih. Iya. Lihat chartnya juga kayak gitu. Oke. Apalagi ikut seminar kemarin kan. CTC ya, itu mantep tuh. Support dan resistennya tuh bagus tuh. Bagus ya. Berarti sekarang ngerti tuh macamnya, Pak? Ya 10% 12% lah, oke lah, masih ngerti lah. Ya paling tidak basicnya udah ada ya. Betul, basicnya nanti udah tinggal perdalam aja. Betul. Kalau semakin didalami semakin oke lah. Nah, saya mau tanya nih kok kan udah ikut trading di spot market ini ya. Kalau kita bicara pengalaman, kira-kira spot market oke nggak untuk orang trading? Ini mungkin sharing untuk orang-orang yang di luar sana yang maybe mau coba nanti kali di spot market ini tradingnya. Kalau bagi saya sih oke sekali ya. Karena dulu saya trading mulainya dari binary kan. Oke. Kemudian binary option dong. Binary option, kemudian forex kan. Baru masuk. Oh, forex juga sempat main. Iya, sempat main. Cuman pakai robot atau manual? Manual juga. Wih, gila. Hebat benar. Jadi lebih oke di ini sih, kripto sih, spot market sih lebih oke. Alasannya? Ya floatingnya maksudnya loss-nya itu di floating ya kan, tapi nggak real gitu loss-nya gitu loh. Iya, kita bisa real. Tunggu dia naik dapat profit gitu loh. Nah, berarti kan loss yang tadi yang harusnya kita rasa kita loss, dia naik jadi nggak loss ya? Iya, kayak gitu. Oke. 1% per hari sampai sekarang? 1% sih. Konsisten ya? Konsisten. Berarti kalau 30 hari, 3 minggu berarti udah 7, 14, 21 ya? Iya. Berarti udah dapat sekitar 21% dong? 21% sih. Udah pernah tarik profit, Mbak? Belum. Atau digulung aja? Aku sih lebih suka digulung sih ya. Lebih suka gulung. Tapi digulung. Secara value yang ada di di spot market, total equity-nya itu dari modal sekarang itu udah bertambah atau bagaimana? Atau masih ada terjadi penurunan tuh? Kalau sekarang sih terjadi penurunan ya, karena kan BTC itu kan turun dia tuh. Jadi hari ini masih turun sih. Iya, nilai koinnya dia turun jadinya kan. Oh. Begitu.
Berarti belum cover ya dari profit itu masih belum cover di floatingnya ya? Iya, karena BTC turunnya lumayan sih Pak. Oke, sekarang dari nilai total equity kita nggak usah sebutin gitu totalnya lah ya. Sampai sekarang nih, itu masih turun berapa persen floatingnya? Floatingnya masih Dari modal awal? 10%-an ada. 10%-an. Oh, masih lumayan ya? Iya, masih lumayan. Kalau masih konsisten 1% satu hari berarti 10 hari lagi nih? 10 hari lagi. Sebenarnya oke. tinggal tunggu sih. Ya. Sebenarnya mirip kayak dagang sih sebenarnya. Kalau kita baru buka, mau sampai BEP itu kan butuh waktu setahun 2 tahun ya. Nah ini hitungan bulanan. Sebulan mungkin enggak lah ya. Mungkin 2 bulan kayak gitu, 3 bulan masih oke Paling banget. lama juga 6 bulan sih biasanya. Kayak 6 gini bulan kalau ya. kita lihat ya. Berarti after itu udah profit semua ya? Harusnya udah profit. Ya. Dan ini atur sendiri lagi. Atur sendiri lebih enaknya. jadi enak lah ya untuk trading di spot market ya. Ya apalagi kita kan sekarang pandemi kan, banyak kerja di rumah kan. Ya, Pak Suryanto sekarang usaha apa Pak? Solar cell sih ya. Oke, solar cell itu buat apa itu ya? Buat dia tenaga matahari jadikan listrik sih. Oh, berarti untuk kelistrikan gitu ya? Betul, panel surya. Oke. Nah, terus kenapa trading? Ya sampingan pandemi juga. Sampingan juga ya. Sampingan tambahan ya. Ada sedikit dampak pandemi juga ya, kita siap-siap aja. Oke. Gitu, trading. Oke. Tapi ya oke lah ya untuk sampingan begini oke banget lah ya. Oke banget kalau sekarang. Ganggu banget sih sampai ke pekerjaan utama? Justru nggak ganggu. Justru bisa sekalian. Oh. Karena kan saya jual panel surya juga online kan, di laptop juga kan. Oke. Jadi sekaligus bisa lihat chartnya, sekaligus bisa trading juga gitu. Jadi waktunya banyak lah untuk ngelihat chart dan sebagainya begitu ya. Iya betul. Nah kalau misalkan kita bilang gini nih, kita bilang suggestion nih, saran nih, udah trading kan. Tipsnya apa sih kalau misalnya kita mau trading terus mau beneran bisa konsisten profit, settingannya kah, koinnya kah, atau apa gitu? Kalau dari saya sih settingannya, kemudian yang paling penting itu mengerti lihat chart sih. Nggak harus mahir ya. Nggak harus expert lah ya. Iya, dasarnya aja kayak support dan resisten itu penting. Kayak gitu. Oke. Jadi berarti kuncinya adalah pertama support resisten, paling tidak bisa lihat chart itu dulu. Betul. Itu yang pertama benar. Iya benar. Oke. Kedua, setelah chart, anggaplah udah ngerti bahasa chart nih. Nggak usah sampai ngerti, maksudnya bisa lah gitu loh cacat. Yang kedua kira-kira apa tipsnya? Settingannya sih. Settingannya? Ya. Harusnya gimana nih Pak? Harusnya ya kita begitu lihat chart, kita tahu beli yang paling murah, ya kan? Di sana kita settingnya mungkin dari 2% bisa setting agak panjang di 5% gitu. Oke, kapan itu? Kapan kondisi yang orang itu kalau udah dia setting 2%, kapan dia harus ganti ke 5% itu Pak? Begitu kita lihat market nih, kita lihat chartnya nih. Kalau misalkan market itu kita lihat prediksi akan turun, kita langsung setting dia agak jauh ya, biar dapat beli ke bawahnya lebih panjang ya, maksudnya kita lebih banyak gitu loh. Biasanya setting ketahanan berapa persen kok? Kebanyakan sih di 5% ya. Oke, yang layernya total berapa kok yang di setting? Total layernya 30. Tiap layernya settingannya 2% sampai 5% sih. 2% sampai 5%. Iya. Oh, oke. Kapan kan kalau pakai grid atau pakai apa nih kok? Pakai grid. Ya. Kalau grid kan 1 kali settingan. Atau nunggu pas udah kebuka ke sekian baru diubah iklannya ya? Kita lihat chart lagi aja sih, kalau misalkan dia drop terlalu jauh kita baru rubah lagi ya. Oh, oke. Berarti dirubah di tengah jalan ya? Iya, rubah tengah jalan. Oh, tapi nggak pernah hitung total berapa ya covernya ya? Covernya tapi kayaknya kalau hitung-hitungan saya ya, itu mungkin sudah pasti di atas 60% tuh. Lebih ya? 100% lebih kayaknya itu. 90 sampai 100 lah. Wah, gila. Kan kita mau dapat duitnya di kedalaman kan gitu. Iya. Tapi ada yang pernah nyentuh sampai ke bawah-bawah nggak? Ada. Pengalaman pernah sampai ke situ? Sampai 90% lewat. Lewat? Iya. Oh, oke. Kalau nggak salah XTZ down kayaknya itu. XTZ down itu? Iya. Sekarang udah rebound? Udah rebound. Sekarang udah rebound. Oke. Mayoritas di apa trading berjalan ini sekarang ada di layer berapa sih sering mainnya? Kalau begini kan 1 sampai 30 nih. Paling banyak mainnya di layer berapa? Banyak kan di layer 0
16 ke 20 ya sekarang. 16 ke 20, 16-20 dari total 30 ya. Iya. Berarti hampir separuh lebih ya. Hampir separuh lebih sekarang. Oke. Berarti ketahanan penting ya. Ketahanan penting sekali. Ini persis banget dengan ini ya, dengan apa? Pak Baron ya yang ngasih tahu saya itu kalau bisa ketahanan tuh dijaga itu. Iya. Oke. Tapi mainkan suspension buying sama start buying nggak? Main juga. Menurut kau penting nggak itu? Penting juga, sama penting. Kenapa nih? Kenapa? Karena kalau kita nggak sempet ganti settingan, kita bisa langsung suspend dulu. Kan lebih cepat suspend dibandingkan kita ganti settingan. satu klik doang kok. Satu klik doang kan, beres kan. Modelnya begitu. Iya. Anyway, total berapa koin mainnya? Kita mainnya 4 pasang koin ya. 4 pasang koin? Iya, 4 pasang berarti 8 koin lah jatuhnya. Oke. Kan up down kan ya. Nah, mungkin boleh share ya, koinnya apa aja ya? XTZ, terus Link, Dot, sama Uni. STZ, Link, Dot, sama Uni. Iya. 4 ini aja ya? Ini Up down ya? Up down. Oke. Konsisten 1%. 1%. Sekarang udah jalan 3 minggu. 3 minggu. Floating masih 10% ya? Masih 10% sekarang. Sebulan berarti udah BP lah ini. Udah bisa cover floating nih ceritanya kayaknya. Udah cover sih ya sebenarnya. Harusnya ya? Harusnya sih. Berarti next week lagi udah take Harusnya profit udah profit. Udah take profit nih, Iya, Pak. udah take profit harusnya. Asal dia jangan turun lagi. Betul, ya. asal dia jangan turun lagi aja. Oke. Berarti 3 minggu nih. 3 minggu pengalaman trading. Koinnya 4. Berarti 8 pair ya? 8 pair. Total 8 ya. 8 koin. 4 pair lah. 4 pair 8 koin ya. Oke. Profit 1% masih ya konsisten ya? Masih sampai sekarang. Oke. Baik. Nah, selama trading begini ada pengalaman ini enggak sih? Ada pengalaman yang mungkin yang paling wow gitu, paling berkesan dalam satu hari mungkin pernah profit sekian persen tuh. Nah, itu mungkin gara-gara apa gitu? Pernah begitu nggak? Pernah sih 2 hari lalu atau 3 hari lalu gitu. Oke. Dalam sehari berapa persen tuh? Dalam sehari bisa 4,8% sih. Dalam sehari? Iya. Itu koinnya apa tuh down tuh? Cuman satu koin sih, itu koin XTZ aja, up XTZ? sama down. Oke. Yang up-nya atau down-nya yang paling banyak dapat duit waktu itu? Kemarin up-nya Oh, berarti lagi naik dong. naik tinggi. Down-nya sempat di suspend nggak tuh? Itu nggak sempet. Aduh, Tembus dia sampai berarti 30 layer, wah itu nggak sempet. Itu 90% loh ketahanannya. Oh, pas itu yang Iya, ini ya? itu yang Oke, ini memang pas nggak sempat lihat atau gimana tuh? kan kita waktu tidur kita lepas aja kan. Oke, Masih berarti waktu lagi tidur itu ya? Masih layer 5 kan kita nggak suspend dulu kan, atau kita nggak ganti dulu kan. Iya. Begitu tidur besok paginya udah tembus langsung. Oke. Ya, itu tengah malam ya? Tengah malam. Coba ada suspend sama start buying-nya otomatis ya? Iya. Wah, enak tuh itu ya? enak sekali. Enak sekali. Itu bisa bantu kita nggak floating tinggi, tapi kita dapat duitnya banyak. Benar. Kayak gitu. Iya. Ada nggak ya? Mudah-mudahan sih kan. Mudah-mudahan ke depan ada ya. Aplikasi kan makin lama makin canggih ya mungkin. Betul. Kalau yang sekarang ya ada sekarang ya kita pakai sekarang dulu aja. Ya, memang sih ada isu-isu di luar sana yang bilang nanti bakal ada tuh yang benar-benar fully robot, udah bukan aplikasi. Tapi kan ya masih isu kan. Belum benar. Kalau benar ya baru kita kasih tahu orang. Kalau belum benar ya nanti dulu lah. Pakai ini aja dulu. Pakai ini dulu lah daripada kita salah ngomong ya. Ini aja masih profit kan? Iya, benar. Tapi anyhow pengalaman selama trading ini cukup oke lah ya. Dan yang paling berkesan, ada nggak yang kesannya agak buruk gitu? Kesannya ya waktu seminggu pertama trading sih. Oke. Ya belum ngerti itu floating apa. Kenapa profitnya nggak sesuai gitu, nggak 1% gitu, cuman dapat 0,2 gitu kan. Oke. Nah, Ya, sekarang gitu. baru ngerti ya? lah gitu loh. Oke, berarti ini jalan terus nih ya, konsisten terus ya. Jalan terus sih. Target berapa lama trading, Pak? Ya kalau bisa selamanya, kalau bisa dapat profit ya. Kalau yang bisa ya. Iya kan sampingan kan. Tapi sampingnya lumayan ya. Iya. Berarti kalau sebentar, kalau budget modal sekian, berarti kalau kita bilang 30% aja berarti sekitar lumayan loh ya. Iya. Kalau saya hitung-hitung punya lumayan banget. Pak itu lumayan banget ya. Lumayan banget. Imbang dengan hasil usaha? Udah setengahnya sih. Waduh gila. Modalnya beda jauh loh ya. Modalnya beda jauh.
Beda jauh banget ya. Beda jauh. Kalau offline saya udah tahu lah pasti modal gede banget tuh. Iya, kita kan investasi kan, kita nggak tahu 1 tahun untung apa enggak. Welcome to CTC, a professional team for our money.